Selamat sore, kita akan bersama-sama beribadah pada hari Selasa ini. Kita persiapkan hati kita akan pujikan Seringku Tak Mengerti. Jejakmu Tuhan begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau yang layak kami sembah. Oh, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Kau. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak kami puja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan tambahkan iman kami dari hari ke hari. Pertetapkan iman kami. Tolong kami Tuhan, Kau tahu keadaan kami, Kau tahu keperluan kami. Tuhan tilik lawat jamah kami. Kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai terus di dalam kuasa-Mu untuk kemuliaan-Mu. Berkati pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan Tuhan berkati. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Saat malam hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan penggenapan firman Tuhan. Baik, kita buka di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau belajar dari Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat menanti penggenapan firman Tuhan? Saudara, kita belajar dari apa yang Nuh lakukan. Saudara, Nuh mendapat pernyataan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang akan terjadi, penghukuman. Saudara, firman Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Nah, apa yang Nuh lakukan? Baik saudara, saya tidak berbicara lama-lama. Saudara, yang pertama adalah dikatakan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah siapkan diri kita. Bahtera itu untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Ya sebetulnya siapa saja yang mau percaya. Tetapi ternyata sekian lama Nuh memberitakan, bersaksi tentang sesuatu yang memang belum kelihatan. Dan orang-orang berpikir gak mungkin terjadi. Saudara, bahkan di Injil Matius 24. Matius 24
Ayat 37 mulai, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka nggak tahu apa-apa. Sebab mereka tidak mau mempercayai kesaksian pemberitaan yang Nuh sampaikan. Demikian pula hari-hari terakhir ini. Banyak orang yang sudah mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, mendengar kesaksian, mendengar pemberitaan tentang sesuatu yang akan terjadi. Tetapi banyak yang tidak mau percaya. Nah saudara yang kekasih, sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Nuh. 1, siapkan bahtera. Membuat bahtera itu adalah perintah Tuhan. Dan semua itu Tuhan sudah beri ukurannya. Bahannya apa, saudara, ukurannya bagaimana. Itu semua Nuh sudah diberitahu oleh Tuhan. Mari kita lihat cuma 2 saja. Yang pertama itu, siapkan bahtera. Bahtera keselamatan. Baik, Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14. Mulai ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Ada 3 tingkat. Pintunya pada lambungnya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama, siapkan bahtera. Ikuti aturan yang Tuhan tetapkan. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ikuti firman Tuhan. Itu bahtera keselamatan. Saudara, kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan suruh. Ikuti saja. Saudaraku. Ini yang pertama. Siapkan bahtera. Haleluya. Baik, mengenai ini coba kita lihat. Timotius. 1 Timotius 4. Ini bicara ketaatan ya. Yang pertama, taatlah. Ikuti firman Tuhan. Jangan berbantah-bantah. Apa yang firman Tuhan katakan, kita tunduk taat melakukannya. Yesus berkata, siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Nah saudara, mari kita cermati diri kita. Menyiapkan bahtera ini perlu ketekunan, perlu kesabaran. Perlu kecermatan, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Baik, 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ini nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Saudara, Nuh bikin bahtera bukan cuma dia yang selamat. Tapi juga istri, anak-anaknya, 3 orang anak lakinya, dan menantunya, 3 orang perempuan menantunya. Mereka mendengarkan Nuh sebab Tuhan berfirman kepada Nuh. Ini disampaikan kepada, bisa saja istrinya gak percaya. Tetapi Alkitab katakan, istri dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya mendengarkan Nuh dan percaya. Buktinya apa? Mereka selamat. Mereka selamat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini siapkan bahtera keselamatan itu. Ini bicara ketaatan kita. Penundukan diri kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Jadi mari siapkan bahtera kita. Haleluya. Jujur, ndak usah tunggu dilihat orang. Saudara, ndak usah tunggu orang lain mengingatkan kita, menasihat. Kamu sudah jarang berdoa loh. Kamu sudah begini. Ndak perlu saudara. Mari kita jujur. Kalau kita kurang, mari kita perbaiki. Kalau kita jauh dari Tuhan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita masih ada miring-miringnya, mari. Kita nggak bisa main-main lagi saudara. Dan nggak boleh main-main. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan. Waktu terus berjalan saudara. Kemudian yang kedua. Saudara, teruslah bersaksi. Saudara, tadi dikatakan di Matius, kita kembali ke Matius tadi. Matius 24. Saudara, mereka nggak tahu apa-apa. Sampai, ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi saudara, kita melihat, teruslah bersaksi. Nuh terus bersaksi walaupun tidak didengarkan. Haleluya. Percaya, puji Tuhan.
tidak percaya itu keputusan pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, satu ayat terakhir. Dalam Timotius juga. Timotius 2 Timotius pasal 4 ayat 1 mulai 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini pesan kepada Timotius ya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, beritakan firman. Siap sedia baik atau tidak baik. Jadi saudara teruslah bersaksi. Ada 2 yang harus kita lakukan saat menantikan penggenapan. 1, siapkan bahtera. Ini bicara tentang ketaatan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita jujur dengan diri kita. Yang kedua, jangan berhenti bersaksi. Bersaksilah memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah hari-hari terakhir ini bawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji namamu Tuhan, puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, kami hidup di masa penggenapan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Tuhan Yesus, tolong kami supaya setiap kebenaran firman-Mu termeterai dalam kami. Kami tunduk, kami melakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah saat menantikan Engkau, Tuhan, kami dengan penuh ketekunan, kesabaran, menyiapkan bahtera keselamatan itu. Kami melakukan tepat seperti yang Kau perintahkan. Tuhan Yesus, tolong juga beri kami kekuatan untuk kami terus bersaksi, memberitakan tentang Engkau, sehingga Tuhan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih berkati umat-Mu, tilik pribadi lepas pribadi, tilik rumah tangga umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pagari, Engkau lindungi, Engkau naungi dengan kuasa-Mu. Haleluya. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tuhan Yesus, mari Tuhan beri pengharapan yang baru. Sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Lindungi sertai hamba-hamba-Mu dimanapun berada, umat-umat-Mu. Tuhan tolong sertai. Tuhan juga berkati, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong berkati pemerintah negara kami. Tuhan tolong hikmat-Mu, pertolongan-Mu memampukan pemerintah negara kami untuk membawa bangsa kami bangkit, Tuhan Yesus, dari keterpurukan karena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong para medis yang sedang berjuang. Tuhan tolong berkati, lindungi. Tuhan juga tilik para pasien, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.